sejak awal saya pun merasa bahwa apa yang saya alami ini bukanlah bagian dari proses hukum yang ideal. Dan amnesti dari Bapak Presiden Prabowo telah ikut menjawab keadilan itu, saya akan gunakan momentum ini untuk lebih mencintai Republik ini. Tahun 2025 menjadi penanda babak baru dalam perjalanan hukum dan politik di Indonesia. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ia memberikan pengampunan pada mereka yang telah divonis bersalah atas kasus hukum. Di antaranya adalah elit politik, mantan menteri, hingga figur kontroversial yang pernah dipenjara karena ujaran di ruang digital. Sosok pertama adalah Hasto Kristianto. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini menjadi tersangka kasus suap pemberian 400 juta rupiah soal pengisian kursi DPR milik Harun Masiku. Hasto dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan divonis 3,5 tahun penjara. Amnesti kemudian diberikan Presiden Prabowo Subianto dan disetujui oleh DPR RI. Hasto kemudian dibebaskan dan kasusnya dihentikan lewat amnesti pada 1 Agustus 2025. Nama kedua adalah Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang menjadi tersangka kasus korupsi izin impor gula. Kasusnya disebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 194,7 miliar rupiah. Tom Lembong divonis bersalah 4,5 tahun penjara oleh pengadilan. Namun Presiden Prabowo Subianto mengajukan abolisi untuk Tom Lembong dan disetujui oleh DPR. Abolisi ini resmi berlaku pada 1 Agustus 2025. Dengan abolisi ini, kasus Tom Lembong dinyatakan tak pernah terjadi dan seluruh proses hukum dihapuskan. Yang ketiga, Gus Nur. Gus Nur alias Sugi Nur Raharja adalah terpidana perkara penghinaan Undang-Undang ITE, tuduhan ijazah terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo. Gus Nur menjalani hukuman 4 tahun penjara atas kasusnya. Gus Nur telah menjalani masa tahanan sejak April 2023. Ia kemudian keluar dari penjara pada 2025 sebelum akhirnya secara formal terima amnesti pada 1 Agustus 2025. Dengan amnesti ini, perkara Gus Nur dimaafkan oleh negara dan akibat hukumnya dihapuskan. Yang keempat adalah Julianus Paunganan alias Ongen. Ongen adalah terpidana kasus penghinaan terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo atas Undang-Undang ITE. Ongen memposting gambar Jokowi bersama Nikita Mirzani dengan unsur penghinaan dan pornografi. Ongen sendiri tidak menjalani proses pidana penjara setelah kasusnya dinyatakan bersalah. Ia menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto pada 1 Agustus 2025. Amnesti ini diberikan untuk menghapus akibat hukum pidananya. Nama terakhir adalah Ira Puspadewi, mantan dirut PT ASDP Indonesia Ferry yang terlibat korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara atau JN ketika menjabat sebagai dirut. Ia disebut merugikan negara hingga 1,25 triliun rupiah. Ira Puspadewi diberikan rehabilitasi hukum oleh Presiden Prabowo Subianto bersama 2 mantan direksi lainnya pada 25 November 2025. Dengan rehabilitasi ini, Ira berhak atas pemulihan nama baiknya. Bagi sebagian orang, keputusan ini adalah keadilan yang datang terlambat. Bagi yang lainnya, hal ini membuka kembali pertanyaan lama. Sejauh mana hukum bisa berdiri tegak tanpa bayang-bayang kekuasaan? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.